Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video penugasan kali ini kita akan mengerjakan terkait dengan lab 3311 terkait dengan software versi control with Git. Ada beberapa tahapan, ada 7 tahapan ya. Nanti kita akan belajar terkait dengan Git untuk bisa kita praktikumkan. Nah, kita di sini akan mendemonstrasikan beberapa hal, tapi sebelum itu kita akan ngebahas juga terkait dengan maksud dan tujuan pada penugasan lab kali ini. Nah, kita lihat di sini background dan skenario. Nah, lab ini itu dirancang untuk kita belajar terkait dengan pemahaman fundamental tentang Git, sebuah sistem kontrol versi DFC ya, yang sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak modern. Tujuannya apa? Tujuan utama agar kita dapat mengolah, terus juga kita bisa melacak perubahan kode secara efektif baik secara individu maupun dalam tim. Nah, di sini kita akan mengenal beberapa pengenalan. Yang pertama di sini akan memperkenalkan Git, juga belajar menginstal Git ya di lokal kita, terus melacak perubahan kodenya, mengolah atau meninjau terkait dengan histori riwayat untuk kita dapat cross check, dan juga memahami percabangan atau branching. Salah satu fitur penting dalam Git percabangan, kita akan belajar membuat, berpindah dan juga mengembangkan branch gitu kan. Kita akan mengatasi beberapa konflik-konflik yang memang kita diarahkan pada kali ini. Nah, sebelumnya ini sudah saya jalankan untuk VM-nya. Kemudian kita akan coba step by step-nya ya. Oke, kita coba di sini, semoga aja laptopnya atau PC-nya tidak mati ya. LS. Kalau LS di sini perintah untuk digunakan melihat direktori saat ini ya. Kalau direktori saat ini yang kita lihat ini adalah desktop, dokumen, download, web, snap. Lalu kita lanjutkan. Di sini ada terkait dengan git commit global. Username, yaitu username adalah sample user, dan git global username email sampleexample.com. Nah, kalau ini itu perintah digunakan untuk ngatur identitas kita, teman-teman. Identitas kita untuk sebagai histori ketika kita nanti ingin git commit dan git add. Git add dan git commit gitu kan. Jadi kalau misalnya kita git add dan git commit, nanti akan dilihat perubahannya untuk melihat kita siapa aja nih yang nge-git atau yang commit. Nah, selanjutnya ini mengatur identitas kita ya sebagai penyimpanan perubahan di dalam git add dan git commit nantinya. Nah, di sini kelihatan ya git list-nya. Kalau git list ini perintah untuk ninjau kembali konfigurasi yang udah kita buat. Konfigurasi tadi kan kita nambahin untuk username dan juga emailnya. Kemudian di sini kita masuk ke dalam navigasi DevNet. Kita masuk ke dalam sini. Bagian ini adalah change directory, teman-teman. Jadi perintahnya digunakan untuk berpindah ke folder DevNet. Nah, kemudian di sini ada mkdir git intro dan cd git intro. Ini untuk apa? Ini untuk digunakan untuk membuat folder baru namanya git intro, dan kalau cd itu digunakan untuk kita berpindah atau masuk ke dalam folder git intro-nya tersebut. Kita coba ya. Oke. Sudah masuk. Kita git init.
Oke, Git init dan Git lsa ini untuk inisialisasikan direktori kita saat ini, yaitu Git intro. Itu kan, Git intro itu folder Git ini ibaratkan kita itu tuh adalah sebuah otak atau repositori kita sebagai tempat untuk menyimpan sebuah riwayat dalam Git commit perubahan nantinya. Kemudian ini kita bisa lihat Git statusnya teman-teman. Git statusnya bisa kita lihat. Nah, Git status ini itu fungsinya untuk ngelihat nih. Tujuannya adalah ngecek status repositori kita, gitu kan. Kita berada di branch masternya, belum ada commit yang dibuat, juga tidak ada file yang file siap untuk kita commit seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba di part ketiga. Nah, di part ketiga di sini eh Oke, part ketiga di sini ini adalah staging and commit file di repository ya. Pada bagian ini kita akan memulai alur kerja dasar Git-nya. Kita nanti di sini berarti kalau kita lihat ya, di sini kita akan ngebuat, lalu kita akan memberitahu Git untuk melacak ya, kemudian kita akan menyimpan perubahan snapshot-nya di sini nanti. Coba ya, kita coba di langkah pertama di sini kita akan membuat kita cek apakah ada ya di sini. Cat. Oke. Nah, pada bagian cat ini kita akan berarti di sini dia nampilin konten dari file dev.txt-nya. Langkah verifikasi kedua untuk mastiin isinya sesuai nggak sih dengan harapan yang kita mau gitu. Jika kita nanti jika kita nanti melakukan sebuah perubahan seperti itu. Nah, coba kita lihat sekarang Git statusnya. Di Git status, kalau kita lihat di sini ada modifikasi untuk si file dev.txt. Nah, sekarang untuk ini kan berarti dia belum masuk ya ke dalam bukan direktori, maksudnya dia belum masuk ke dalam penyimpanan. Caranya itu kita harus menggunakan git add. Ibaratkan kita itu menambahkan itu ke keranjang git add. Nah, setelah itu kita lihat nih git statusnya. Kita lihat git statusnya, maka modifikasinya berubah seperti itu. Dan kemudian setelah itu kita perlu untuk git commit. Untuk apa git commit? Ibaratkan gini, kalau misalkan kita melakukan sebuah perubahan, kita kan nanti bakal commitnya banyak nih ya. Apalagi kalau misalkan kayak kita itu ngelakuin ini bekerja secara tim gitu kan. Nah, pastinya setiap commit atau setiap git add itu kan pasti ada beberapa step by step yang kita lakukan perubahan agar kita tidak bingung di kemudian harinya. Itu kan pasti kayak kalau misalkan ada step by step part 1, 2, 3 itu pasti kan akan kita kerjakan per part gitu kan. Nah, untuk kita git add dan git commit itu perlu adanya komentar. Jadi bahkan kalau misalkan nanti kita ingin cross check di part pertama apa yang sudah kita kerjakan, maka git commit itulah yang bisa menuntut kita, oh ternyata di part pertama saya melakukan commit dengan komentar seperti ini. Ibaratkan itu jadi alamatnya lah, jadi pelangnya. Kalau misalnya kita melakukan perubahan, oh ini perubahannya ini gitu dengan keterangan perubahannya apa. Nah, kalau di sini perubahannya contoh commitnya adalah committing devx txt to begin tracking change seperti itu. Kemudian kita bisa lihat git log-nya. Git log-nya ini dia akan nunjukin kayak ada nomor serinya gitu. Nah, ini sebelumnya tadi saya sudah kerjain tapi karena memang PC-nya mati, jadi memang di sini ada aturan tadi itu cuma satu. Nah, ini perubahannya, ini ada nomor serinya gitu kan, ada si autornya ini si usernya siapa, username tadi kan udah kita buat sampel user. Kemudian dengan alamat emailnya sampleexample.com dengan date-nya dia commitnya di tanggal berapa dan di jam berapa, seperti itu.
Oke, selanjutnya di part keempat ya. Nah, di part keempat, di sini kita ngolah file dan juga melacak perubahan teman-teman, modifikasi dan juga tracking. Nah, pada mempraktikum tugas yang paling umumnya ini kan alur Git ya. Ini perubahan dan juga file yang sudah dilacak. Nah, di bagian step pertama, itu memperbarui file dan juga memberikan status. Di sini ada perintah terkait dengan echo and begging to understanding Git devx.txt. Nah, ini tujuannya adalah menambahkan baris teks baru di dalam teks devx gitu kan yang sudah ada. Nah, fungsinya untuk menambahkan di teks akhir pada penghapusan konten yang memang sudah ada. Tujuannya untuk memastikan bahwasanya teks barunya sudah berhasil ditambahkan di sini untuk git cat-nya, gitu kan. Nah, kemudian di sini kita bisa cek untuk git statusnya. Git status sorry, kita harus salah nih. Kita harus masuk dulu. Sorry. Oke, ini ya. Git cat, git status untuk ngelihat memeriksa status repository. Kemudian di part langkah kedua di sini ada verify change to directory. Berarti kita di sini memindahkan perubahan dari devx di standing area meskipun memang dia sudah dilacak di strike ya. Di commit pertama kita lihat pasti di sini dia modifikasi. Oke, nah kemudian di sini akan kita git add sama seperti yang di part sebelumnya. Git add dan git commit. Nah, di sini ada masternya dengan line to file-nya. Kita bisa lihat git log-nya teman-teman. Nah, di sini terlihat Nah, kalau untuk git log-nya di sini kan dia nampilin riwayat commit ya, commit-commit kita yang udah sebelumnya gitu kan. Jadi setelah kita commit kedua, maka git log-nya itu akan nunjukin beberapa entry karena ini saya sudah coba beberapa kali, makanya git commit-nya munculnya ada banyak entry-nya gitu kan ya. Nah, kemudian kalau di sini kita lihat di sini itu ada terkait dengan perbandingan ya. Misalkan kita lihat di contoh. Di sini kan nomor seri komitnya 9F5C ini ya, 9F5C dan yang kedua adalah B510. Nah, berarti ini ibaratkan kayak membandingkan. Jadi dia itu membandingkan perbedaan antar dua komit. Intinya kayak gitu. Oke, kita lanjut ke part kelima. Part kelima di part kelima ini itu terkait dengan bagaimana cara kerja di jalur pengembangan yang terpisah di kode utama. Percabangan kan, ini percabangan dan juga penggabungan. Tujuannya adalah membuat sebuah branch baru bernama Future yang dianggap branch ini sebagai salinan dari kode project Git branch Future ini. Nah, di sini kita coba Git branch Future.
bridge. Nah, dia akan berubah ya. Dia posisinya di master ya, tapi fiturnya ada. Kalau misalkan bintang ini berarti dia ada di bagian master seperti teman-teman. Nah, kemudian di sini kita coba pindahin yang tadinya di master, kita pindahin ke filter. Dia pindah. Kemudian di sini kita pemindahan bridge kita sudah. Kemudian di sini ada terkait dengan membuat perubahan pada file. Kita di sini coba kita ubah ya filenya. Oke. Nah, ini itu dia menambahkan baris teks baru ya di sini. Kemudian step kelima. Di sini laprak saya masuknya ke cat dev ya. Oke, bagian ini ya. Oke, step kelima. Di step kelima di sini berarti stringing commit bridge baru ya. Step 5 dan 6 ini sebenarnya saling berkaitan. Jadi kalau misalnya kita add text itu sama yang kita sudah jelaskan tadi, menambahkan teksnya di dalam area bridge fitur, git commit sama git log. Git add git status modifikasi dan jangan lupa untuk kita commit. Oke. Perubahannya tersimpan ya, jangan lupa kita screenshot untuk kita jadikan laporan praktikum. Oke, kemudian di sini kita bisa lihat git log-nya untuk verifikasi riwayat commit-nya teman-teman. Oke, kemudian di sini untuk yang di step 7 itu kan kembali ke bridge master ya. Setelah tadi kita sudah di filter, kita ke bridge master. Karena kan posisinya kita ada di filter ya nih. Master, kita lihat git bridge apakah dia berhasil pindah atau enggak. Oke, pindah dan kemudian di sini di bagian step 8 ini coba kita lihat dulu ya outputnya ya seperti apa. Oke, kalau kita lihat di step 8 berarti ini menggabungkan margin bridge ya, git bridge filter. Berarti ini dia menggabungkan semua perubahan yang ada di bridge filter ke dalam bridge master gitu teman-teman. Nah kemudian setelah kita di sini kita coba cat. Nah, di sini ada pemberitahuan fitur bridge ya. Jadi kita ini verifikasi bahwanya si devxtxt ini berada di master, sorry. Jadi sekarang berarti semua komentar bridge yang ada di fitur itu berarti kalau dilihat buktinya bahwa penggabungannya itu berhasil. Ini jangan lupa kita screenshot. Oke. Selanjutnya di bagian 9.
Nah, di sini kita akan menghapus git bridge filternya. Coba kita lihat. Git bridge fiturnya masih ada. Git bridge fitur. Git bridge. Oke, filternya hilang ya. Sudah kita hapus. Oke, selanjutnya di part ke-6. Nah, part ke-6 di sini tujuannya adalah handling margin ya. Handling margin berarti menangani konflik penggabungan. Tadi kan udah kita gabung nih, ya kan? Mensimulasikan juga kita menyelesaikan simulasi konflik yang gimana gitnya ini nggak dapat menggabungkan perubahan secara otomatis, teman-teman. Jadi kita di sini menangani lah, menandai konflik dan cara memperbaikinya secara manual. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini create dan juga check out, berarti kita git bridge test dan git check out test gitu kan. Berarti ini adalah sama seperti di part kelima membuat bridge, lalu kita pindahkan bridge ini menjadi tempat untuk membuat perubahan yang nantinya akan berbenturan dengan si bridge masternya. Coba ya. Git bridge test. Ada ya, dia sudah pindah ke dalam tes. Nah, kemudian di sini ada kita lihat cat. Coba, kalau misalkan ini verifikasi, berarti ini verifikasi dan ini verifikasi lagi, berarti ini tuh memodifikasi file yang ada di bridge bagian 3, 4, 5 gitu. Tujuannya untuk memeriksa si filenya ini. Pentingnya untuk mastiin bahwa kita tahu persis yang apa yang kita ubah nih gitu kan. Tujuannya menggunakan perintah send karena ini menggabung kata Cisco. Ya kan, ada Cisco-nya dengan netacat di dalam file devx.txt-nya. Nanti kita akan verifikasi bahwa perubahannya telah berhasil untuk kita buat. Coba ya, kita cat. Nih ya, Cisco devx exam. Ada netacat ya. Cisco
Metacat. Tadi salah karena ada spasinya. Oke, kemudian di sini commit. Kita commit perubahan, kemudian ini kayak biasa ya, kita commit biasa. Terus ini ada git checkout master, kita balik lagi ke master ya. Nanti git bridge kita akan balik ke master. Kemudian di bagian 8 ini modifikasi. Oke, berarti ini kita git add dulu, git commit maksud saya. Git commit. Git checkout master, kita balik lagi ke master. Git bridge. Apakah dia berhasil pindah? Oke, berhasil ya, dia pindah ke master ya. Oke, ini ada devnet ya, dia ada perubahan. Di bagian ini kan commit, kita di sini memastikan perubahan di sini yang tadi Cisco menjadi devnet, gitu ya. Dari Cisco menjadi devnet, jangan lupa kita git commit. Devnet. Terus ini kita selesaiin konflik ya. Untuk nyelesain konfliknya, ini pakai vim devtext. Nah, vim devtext ini adalah menggunakan editor text vim untuk ngedit file secara manual. Coba ya, kita coba.
Ini udah satu dapat. Oh ini tadi lo ngerti ya? Bukan yang tadi. Masakan 1 sampai 6 itu. 6 gue udah ngebilang lagi. 5 udah. Kan ini 6 dong. Oke, selanjutnya ini ada part 7. Di part 7 di sini kita akan mengintegrasikan Git dengan GitHub ya. Tujuannya untuk menggabungkan repository Git lokal dengan repository GitHub. Nah, di sini kita akan membuat tempat kosong GitHub untuk jadi repository ya, membuat. Oke, ini kita sudah membuat ya, sudah membuat untuk repositorinya. Kemudian langkah 4 di sini menyimpan direktori ya. Menyimpan direktori di sini kita coba. Studi tim 1 ya tadi ya. Kemudian git config.
Nah, di sini kita menggabungkan repository Git lokalnya ya ke GitHub yang baru kita buat. Perintahnya memberikan tahu bahwasanya Git repository ini ada di lokal tersebut dan akan memberikan nama alias origin. Nah, sekarang kita tahu mana yang harus mengirim dan mana yang harus mengambil perubahan. Seperti itu. Prosesnya ini untuk kita jadikan harus kita